Pada kesempatan kali ini kita masih belajar dan mengulang sejarah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah 2 bulan kurang lebih menikah dengan Abdullah pun melanjutkan usahanya. Dapat kabar nih Aminah bahwa suaminya ketika mau pulang meninggal di tengah jalan. Ini bisa menjadi pukulan, terjadi goncangan kepada Aminah. Baru saja menikah 2 bulan ditinggal sama suami. Sedih. Makanya untuk menghibur itu, mulai malam pertama setelah melaksanakan akad nikah, dan di malamnya itu Abdullah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya. Mulai saat itu Aminah sudah bermimpi didatangi malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang lain, begitu juga para nabi, dalam rangka menghibur. Ya Aminah, akan lahir seorang penghulu sekalian alam. Bergembiralah seperti itu. Dalam proses persalinannya ini didampingi juga 2 perempuan pilihan. Jadi perempuan pilihan itu di dunia ini hanya 4. Nah, ketika proses persalinan itu Allah kembalikan lagi untuk mendampingi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Maryam, yang kedua Asiyah. Bagaimana proses persalinannya? Ini bukan seperti persalinan manusia pada umumnya, tapi ini pengakuan dari Aminah sendiri. Ini pengakuan dari Nabi Muhammad yang disampaikan Nabi Muhammad dan ia mendengarnya. Laqad ra'at ummi nuran. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Jadi ketika proses persalinannya itu tidak mengeluarkan darah, tapi yang terjadi adalah cahaya. Dan cahaya itu bukan hanya dilihat di sekitaran kota Makkah, tapi yang dilihat Aminah, cahaya itu sampai ke Persia, sampai juga ke Rum. Persia itu dikenal dengan agama Majusi, menyembah api. Ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api yang sudah ribuan bahkan ratusan tahun itu tidak pernah padam. Ketika lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biiznillah, dengan izin Allah, padam seketika itu. Dalam rangka apa? Memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Romawi ini dikenal dengan mempunyai singgasana kerajaan yang luar biasa bangunannya. Tapi ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, pagar-pagar kerajaan istana itu runtuh. Dalam rangka apa? Lagi-lagi memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang subuh, setelah subuh, salah satu budak dari Abu Lahab yang sebelumnya dipesan, tolong jangan kemana-mana, tongkrongin, jagain ini Aminah. Kenapa? Kalau nanti proses persalinannya, kabari saya. Kenapa? Karena saya merasakan bagaimana sakitnya kehilangan adik. Jadi Abu Lahab adiknya itu Abdullah. Sebelum Rasul memproklamirkan dirinya sebagai Rasul, setia. Abu Lahab itu termasuk teman setia. Apa memang iya? 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan anak Abu Lahab itu.
nikah. Nah, setelah lahir, lari ini Suwaibatul Islamiyah. Tapi sebelum lahir, nih kita lihat, disusukan oleh Suwaibatul Islamiyah, menempel bibir Rasulullah ke tubuh Suwaibatul Islamiyah. Segala sesuatu ketika ia ingin meniat memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu pun mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar ini dibawa ke Abu Lahab. Begini. Senangnya Abu Lahab mendengar itu. Wallahi, jadi orang Arab itu juga sudah lazim menggunakan kata-kata sumpah. Demi Allah, ya Suwaibatul Islamiyah, kita buat syukuran sebesar-besarnya dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini engkau saya merdekakan. Begitu kecintaan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad masih kecil. Bahkan dalam beberapa hadis yang walaupun status hadisnya ini masih ada yang meragukan, setiap hari Senin, khususnya di malam Senin, azab yang diberikan kepada Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.